Tiba-tiba saja aku melihat sosok muka yang sangat menyeramkan. Dirindangnya pohon bambu itu. Sontak saja badanku langsung lemas, keringat dingin. Seketika aku kaget karena jelas saja Anto menarik tanganku mengisarakan untuk segera lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jelang Malam, cerita kali ini saya dapat kiriman dari salah satu subscriber yang ada di Garut ya. Namanya Kang Dedi. Terima kasih sebelumnya ya Kang Dedi. Kang Dedi ini menceritakan tentang pengalamannya bersama teman-temannya di Garut. Yaitu biasanya Kang Dedi ini ketika waktu weekend alias libur selalu mengadakan kegiatan yaitu ngobor manuk. Jadi nyari burung di malam hari ya, kayak di hutan-hutan. Nah, sahabat Jelang Malam, bagaimana kelanjutan cerita Kang Dedi bareng teman-temannya? Tidak harus menunggu lama lagi. Are you ready? Sikat! Namaku Dedi. Sekarang aku disibukkan sehari-harinya dengan pekerjaanku. Tak terasa, tahun ini adalah tahun ketiga di mana aku bekerja di kota. Ya tepatnya kota Garut. Dari kampung halamanku ke kota ini sekitar 1,5 jam menggunakan motor. Pekerjaanku di bidang pemasaran. Jadi intinya pekerjaanku ini tidak membosankan. Kadang-kadang seharian aku ada di luar kantor. Yang notabene-nya gak melulu harus standby di kantor dari pagi sampai sore. Di sini aku tinggal sendiri. Aku masih bujangan ya. Tepatnya aku di sini ngekos. Kosanku tidak jauh dengan kantorku. Kadang-kadang aku dari kosan jalan kaki ke kantor. Hari ini aku seharian full di kantor. Dikarenakan besok aku mau cuti 3 hari. Kebetulan besok hari Jumat. Jadi aku ambil cuti sampai hari Senin ya. Ketambah hari Minggunya kan libur. Jadi lumayan juga. Bisa memanfaatkan hari liburku bareng keluarga beserta teman-temanku di kampung. Rencananya aku hari Sabtu itu akan bernostalgia bareng temanku, yaitu si Anto. Kebiasaanku dulu di kampung sebelum aku bekerja di sini, aku selalu moro manuk atau bisa dibilang berburu burung di malam hari. Aku pun tak lupa mengabari Anto kalau besok aku akan pulang. Halo, assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Wah, tumben telepon Ded. Ada apa? Tanya Anto. Gak apa-apa Ded, cuman mau ngabarin aja. Besok saya pulang. Nah, rencananya agak lumayan lama saya libur. Jadi saya ambil cuti Tok. Bagus dong Ded kalau gitu. Gimana kalau nanti kita berburu burung Ded? Ajak Anto dengan semangatnya. Justru itu toh makanya aku ngabarin kamu untuk ngebahas soal ini. Oke kalau begitu kamu jangan lupa kabarin si Asep. Soalnya tadi aku telepon WA-nya gak nyambung-nyambung. Kayaknya bis kuota dia mah. Ujarku di telepon. Dan akhirnya aku pun mengakhiri percakapanku dengan Anto. Memang benar, ketika aku moro manuk bareng teman-teman, Asep selalu ada. Peran Asep ini sebenarnya tukang senter aja dan penghibur ketika kita dalam hutan. Karena Asep ini gak punya senapan. Beda denganku dengan Anto. Aku memiliki senapan, termasuk Anto juga. Ini disclaimer ya buat teman-teman. Jadi burung yang kita buru kalau kita tembak, biasanya kita langsung makan alias lanjut ngaliwat. Tapi kalau ada burung yang bagus dan bisa dikembangbiakan, kita selalu tangkap dengan cara dijaring. Jadi ketika ditembak tidak dibiarkan mati begitu saja. Amit-amit. Tak terasa waktu pulang pun tiba. Sekitar jam 5:05. Setelah berpamitan dengan teman-teman yang berada di kantor, aku pun segera bergegas ke kosan. Setibanya aku di kosan, aku langsung membuat kopi dan membuka laptopku. Aku mengecek lagi pekerjaanku. Takutnya
masih ada yang belum beres. Dan akhirnya aku pastikan semua kerjaanku beres. Pada intinya target untuk bulan ini sudah terpenuhi, jadi aman. Tak terasa azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku pun langsung bergegas untuk mandi dan menyelesaikan ibadahku. Setelah semuanya beres dan aku pun mengecek lagi barang-barang yang nanti besok aku bawa. Tidak lupa aku pun menyiapkan oleh-oleh yang tadi aku beli sebelum pulang ke kosan. Malam ini aku tidur akan lebih cepat dikarenakan besok mulai perjalanan pagi. Ya lumayan juga ya, 1,5 jam perjalanan pakai motor. Bisa dibilang perjalanan yang melelahkan. Singkat cerita, aku sudah ada dalam perjalanan. Tadi aku berangkat pagi banget. Setelah melaksanakan sholat subuh, aku siap-siap. Setelah semuanya siap dan aku pastikan tidak ada yang ketinggalan, aku langsung ngegas pulang. Dan kira-kira sekarang sekitaran setengah jaman lagi lah sampai ke kampung halamanku. Jujur saja, ini perjalanan yang sangat mengasihkan karena ke daerah kampung halamanku disuguhkan dengan banyaknya kebun teh. Apalagi sekarang jalannya sudah bagus. Beda waktu kayak dulu, zaman-zaman aku masih kecil. Jalannya aja susah dilewati. Cuman tetap saja ada jalan sekitaran daerahku yang memang bisa dibilang banyak kisah misterinya, yaitu tepatnya di Halimun dan tanjakan Panganten. Yang tahu komen ya, ini daerah mana, dan kalian juga bisa nebak kampung halamanku di daerah mana. Walaupun jalan ini sudah beraspal bagus, akan tetapi jalan ini sangat curam, alias jalannya sebelah kirinya atau pinggir jalan ini adalah jurang. Kurang-kurangnya kalau kita tidak fokus atau orang lain yang tidak tahu trek, banyak sekali terjadi kecelakaan. Amit-amit ya, auzubillah min dzalik. Walaupun saya asli orang sini, saya tidak pernah melakukan perjalanan malam, yaitu tadi, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, aku pun sudah sampai di kampung halamanku. Alhamdulillah akhirnya aku sampai juga di rumah. Terlihat ibu bapakku dan adekku langsung berhamburan keluar. Terlihat dari wajahnya menggambarkan aura kesenangan. Ya tentu saja aku tidak mengabarkan ke orang tuaku kalau aku hari ini pulang. Setelah aku parkirkan motorku, aku pun beranjak masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang kok nggak bilang-bilang, Ded? Ujar ayahku. Dan ibuku pun sama, menanyakan hal yang serupa. Ya maaf, tadinya Dedi mau kasih kejutan buat ayah sama ibu di sini. Ya termasuk buat adekku ini. Adekku terlihat tersenyum kegirangan. Jelas saja, setiap aku pulang kerja atau pulang dari kota, aku selalu membawakan buah tangan alias oleh-oleh buat dirinya. Adek bungsuku ini perempuan, namanya Dian. Kalau sekolah sih dia baru kelas 1 SMA. Akan tetapi adek bungsuku ini lebih memilih untuk pesantren. Oh iya Bu, ini ada sedikit oleh-oleh. Dedi sudah pisahin kok Bu. Nanti ada juga yang buat saudara, sisanya buat tetangga juga Bu. Ujarku ke ibuku. Ibuku tersenyum. Dan ini buat adekku. Sontak saja si Neng ini memperlihatkan wajah kegirangan. Nuhun ya ujar adekku. Iya sama-sama Neng. Setelah aku berbincang-bincang dengan orang tuaku dan adekku, aku langsung istirahat. Karena badan ini ngerasa pegel banget. Ya jelas saja, perjalanan 1,5 jam menggunakan kendaraan bermotor. Sore itu aku telepon Anto, mengabarkan kalau aku dari tadi sudah sampai. Dan kita pun janjian setelah Bada Isya di warung Mang Jajang, alias warung tempat ngopi. Assalamualaikum, Tok, aku udah sampai tadi siang. Nanti setelah Bada Isya kita ketemu di warung Mang Jajang. Jangan lupa ajakin si Asep. Aku kirimkan pesan lewat WA ke Anto. Dan tidak lama Anto pun membalas. Alhamdulillah Ded, selamat sampai tujuan. Oke, nanti kita ketemu malam ya. Jawab Anto di pesan singkatnya. Menjelang malam setelah aku berpamitan sama ibu, aku bergegas ke warung Mang Jajang. Aku melihat dari kejauhan, Asep dan Anto sudah ada di warung Mang Jajang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, ujar Anto dan Asep. Mereka menjawab salamku berbarengan. Udah lama kalian di sini? Tanya aku. Ah enggak Ded, kita tadi bareng dari rumah. Kebetulan Asep nyamper ke rumah saya. Tuh kopi juga masih panas. Jawab Anto. Aku langsung duduk bareng dengan mereka. Aku pun tidak lupa memesan kopi dan sebungkus rokok. Mang, kopi hitamnya tambah satu lagi ya. Plus rokok filternya satu. Ujarku ke Mang Jajang. Ada Kang Dedi? Kapan datang? Tanya Mang Ujang. Tadi siang Mang, jawabku dengan singkat. Malam itu obrolan pun sangat seru sekali. Ya gimana tidak seru. Karena bisa dibilang sudah lama aku tidak bertemu teman-temanku. Kalau nanti kita pas moro beneran nih mau bertiga aja? Tanyaku. Moro itu sama dengan berburu ya. Jadi bahasa Sundanya moro. Ya bertiga aja Ded gak apa-apa. Lagian kita kan sudah biasa. Jawab Anto. Tapi toh bener kata Dedi. Hutan itu masih serem. Ya ingat dulu waktu kita ke sana. Kamu tahu sendiri kan banyak kejadian-kejadian aneh. Sahut Asep menimpali. Ya kalau aku sih terserah aja. Kalau mau ngajak temen yang lainnya ya tinggal diajak. Terus ya jadi rame juga kalau banyak kan. Ya cuman balik lagi. Yang namanya kita berburu burung di malam hari. Kalau terlalu banyak orang pun ya gak maksimal. Anto menjelaskan ke kami. Iya juga sih ya toh. Ujarku ke Anto. Malam itu suasananya sangat dingin. Untungnya ditemani kopi dan rokok. Bahkan aku pesan lagi minuman bandrek panas. Sedangkan teman-temanku tambah lagi segelas kopi masing-masing. Di sela obrolan kami, tiba-tiba Mang Jajang kepo. Tapi, Sep, Ded, Tok, kalau kalian mau berburu ke sana, Mamang cuma mengingatkan harus lebih hati-hati. Memang di hutan sana masih jarang orang yang datang ke sana. Jadi sepertinya masih banyak burung. Dan satu lagi, di sana katanya masih banyak babi hutan. Jadi kalian hati-hati. Yang paling terpenting sih kalian jangan sompral ya. Soalnya dulu Mamang pernah dengar cerita. Seketika kami langsung penasaran dengan kata-kata terakhir Mang Jajang. Cerita apa Mang? Tanyaku. Iya Amang ini suka bikin penasaran, ujar Anto. Jadi teman si Mamang itu kan dulu suka ambil kayu ke hutan gitu. Tepatnya 4 orang. Nah waktu awal-awal tidak ada hal-hal yang aneh, biasa saja. Akan tetapi kan kalian tahu sendiri. Yang namanya nyolong itu pasti malam hari. Zaman angkatan Mamang, hutan itu sangat begitu mistis. Alias masih sangat. Benar-benar jarang ada orang yang masuk ke sana. Kejadiannya waktu itu, desa ini digegerkan. Mungkin kalian masih pada piyik, masih pada kecil. Digegerkan kurang lebih sekitar 3 bulan. Teman Mamang itu pada hilang alias lenyap di telan bumi. Warga desa pun kurang lebih 4 hari melakukan pencarian dibantu dengan aparat-aparat pemerintahan. Ya aparat desa kayak gitu. Sontak kami tercengang mendengar cerita dari Mang Jajang. Terus ceritanya gimana Mang? Apakah yang 4 orang ini meninggal atau tidak ditemukan lagi? Tanyaku kepada Mang Jajang. Alhamdulillahnya udah sekitaran 3 bulan tiba-tiba yang 4 orang ini datang. Sontak warga sini pun ya warga desa pun kaget. Karena keluarga bahkan kita sebagai warga sudah menganggapnya meninggal dunia. Sontak keluarga dan warga pun menginterogasi 4 orang itu. Ya wajar saja karena kami sudah menganggapnya mereka itu meninggal dunia. Ujar Mang Jajang. Nah dari penuturan 4 orang itu ternyata ketika melakukan penebangan pohon tiba-tiba ada babi hutan katanya. Sontak mereka pun berlarian. Nah yang 4 orang itu seolah-olah dibikin linglung katanya. Padahal waktu itu masih belum malam, masih di sore hari. Setelah mereka kecapean
akhirnya ada seseorang yang mengajak ke daerah perkampungan. Nah, ketika masuk ke daerah perkampungan itu, dia seolah-olah bahwa kampung itu normal-normal saja. Bahkan di sana hanya mengobrol-ngobrol saja. Warga sana bahkan ada yang dibilang sudah dituakan ya, atau bisa dibilang kepala desanya. Dia hanya mengasih wejangan. Katanya jangan sering-sering mengambil pohon, bisa jadi mengakibatkan bencana. Dan akhirnya ketika setelah beres mengobrol, mereka diantarkan pulang. Dan kagetnya ketika sudah sampai di kampung, 4 orang teman Mamang ini merasa heran karena atas perilaku warga setempat. Ya wajar saja, sudah menghilang 3 bulan. Begitu ceritanya. Nah, makanya kalian hati-hati. Tapi itu kan dulu, Jang. Kalau sekarang sudah ramai bisa dibilang. Si hutan itu sudah dikelola resmi sama perhutani. Bahkan warga sini juga tahu sendiri kan, sudah banyak yang mengolah hutan itu. Penjelasan dari Mang Jajang. Seketika kami bertiga pun agak sedikit berkedip ngeri ya, dengan penuturan alias cerita Mang Jajang tempo dulu. Oh begitu ya Mang, tapi lumayan ngeri juga ya. Ya intinya kita jangan sompral kali ya, ujarku kedua temanku. Iya bener juga Ded, kita jaga adab aja, sahut Agus. Iya benar setuju, ya kita permisi-permisi aja, amit-amit aja kalau sampai terjadi apa-apa. Timpal Asep. Tak terasa waktu semakin malam. Kami melihat jam tangan, sekarang sekitaran jam 10 malam. Pada akhirnya kami bertiga pun berpamitan ke Mang Jajang. Mang, kami pulang dulu ya. Nanti besok-besok kita kesini lagi, ujarku berbarengan dengan teman-temanku. Iya Jang, hatur nuhun ya, sering-sering mampir, jawab Mang Jajang. Iya Mang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami pun malam itu bertiga pulang ke rumah masing-masing. Ya dan kami pun sepakat kalau besok pagi kita berangkat. Berangkat ke hutan itu untuk melakukan pemburuan burung alias moromanuk. Dan di sini Kang Dedi tidak menyebutkan nama hutannya karena menjaga ya, katanya menjaga. Jangan sampai ada rumor. Ya nggak apa-apa Kang Dedi. Biar saya sematkan aja ya, atau saya bikin hutan X. Oke lanjut ya sahabat Gilang Malam. Singkat cerita malam pun semakin larut. Aku pun langsung beristirahat. Sebelumnya aku mengobrol dulu dengan bapakku. Sekalian minta izin. Ya sama, bapakku menitipkan. Jangan sompral. Dan jangan terlalu larut malam katanya. Dan waktu itu aku dibekali salah satu golok yang selalu dipakai bapakku. Aku pun iya-iya saja. Dan ketika aku menerimanya, malam itu aku simpan di meja yang ada di kamarku. Dan aku pun tertidur. Singkat cerita pagi pun tiba. Aku menyiapkan semua peralatan berburuku. Dan aku pastikan semuanya sudah beres. Pagi ini kami bertiga janjian di warung Mang Jajang. Setibanya aku sampai, jelas saja Anto dan Asep ini sudah sampai duluan. Ya memang, teman-temanku ini tidak ada yang namanya mengeret. Kalau kita punya janji, selalu datang tepat waktu. Ya termasuk saya pun seperti itu. Kalau mereka janjikan, aku selalu berusaha tepat waktu. Assalamualaikum, Sep, Tok, gimana? Peralatannya udah oke kan? Tanyaku ke mereka. Waalaikumsalam, Ded. Aman, udah semuanya siap. Kita tinggal berangkat aja yuk. Biar nanti gak terlalu siang, ujar Anto. Oke kalau begitu, jangan lupa perbekalan, kopi dan rokok. Kalau itu udah aman Ded, jawab Agus. Oke kalau begitu, bismillah ya, kita jalan. Kita pun tidak lupa berpamitan ke Mang Jajang. Mang, doain kami ya, kita jalan dulu, ujar kami berbarengan. Iya Ded, kalian hati-hati ya, insya Allah selamat, jawab Mang Jajang. Kami pun bertiga bergegas ke tempat tujuan ya, ke lokasi hutan yang memang bisa dibilang jarang ada orang yang ke sana. Aku berjalan sendiri dan ada beberapa barang-barang Asep dan Anto yang aku bawakan disimpan di dashboard motor. Tidak lama kami pun sampai di tempat tujuan. Kami berhenti di salah satu rumah warga
Dan seperti biasa, kami minta izin untuk menitipkan motor kami. Tidak lupa kami pun menyimpan salah satu identitas. KTP Anto waktu itu disimpan. Bapak pemilik rumah memberikan beberapa wejangan. Jang, nanti di sana hati-hati, jangan sompral. Ditambah di hutan sana tahu sendiri kan, masih banyak babi hutan. Ujar si bapak pemilik rumah. Kami pun mengiyakan. Ya terima kasih Pak atas wejangannya. Lagian kami juga sebenarnya udah sering Pak, mungkin udah 3 kali ke hutan ini. Cuman dulu-dulu kita gak pernah bawa kendaraan. Ujarku kepada si bapak itu. Oh begitu, ya sudah, silakan berangkat. Iya Pak, mangga. Assalamualaikum, ujarku ke si bapak. Kami berangkat dari rumah itu sekitar jam 10 pagi. Sengaja memang kami berangkat dari pagi. Perjalanannya saja sekitar 4 jam. Itu pun kalau kita top speed alias cepet-cepetan. Kalau kita santai bisa jadi 5 jaman. Memang keadaan hutan ini luas banget. Sengaja kalau kami sedang moro manuk alias berburu burung, itu benar-benar ke hutan yang lebih dalam. Bahkan kami seolah-olah membuka jalan baru. Ya kalau masih pinggir-pinggiran hutan, kami beranggapan burungnya tidak ada yang bagus. Sudah dibilang sudah tidak banyak lagi. Kami sudah mulai perjalanan. Sebelum masuk ke daerah hutan, kami disuguhkan dengan pemandangan yang sangat bagus. Banyak sekali kebun-kebun warga yang memang notabene-nya di daerah sini adalah bertani alias berkebun. Perjalanan tak terasa sudah 1 jam. Treknya ya masih biasa saja ya. Masih ladang-ladang seperti itu. Sesekali di perjalanan kita berbincang ngobrol ngalir ngidul. Posisi Anto di depan, sedangkan aku di belakang. Dan otomatis saja Asep di tengah-tengah. Ini adalah formasi ketika kita sedang berburu di hutan. Kenapa? Karena kami hanya membawa 2 senapan saja. Dan Asep hanya membawa alat-alat kebutuhan berburu kayak senter, kayak kurung alias tempat nanti ya, tempat ketika kita dapat burung. Formasi ini memang efektif banget karena amit-amit kalau ada binatang buas dari depan, otomatis Anto kan bawa senapan. Kalau misalkan ada di posisi belakang, otomatis aku yang membawa senapan. Tapi kalau apesnya, kebayang kalau ada binatang buasnya di tengah-tengah. Nah ini nasib si Asep ya. Aku juga tidak lupa membawa golok titipan dari si bapak. Tumben-tumbennya juga. Bapak menyuruh membawa goloknya. Waktu itu tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Ya aku berpikir positif saja. Kami rasa perjalanan kami hampir mau menuju 2 jam. Ya memang kami udah merasa kelelahan. Akhirnya aku pun menginstruksikan supaya beristirahat dulu. Tok berhenti dulu lah di depan. Kita ngopi dulu lah sambil ngerokok sebatang dulu. Ini kayaknya capek banget. Ujarku ke Anto. Anto pun berhenti. Sedangkan posisi Asep, iya nih, bener sebatang dulu lah. Iya ayo, kalau aku mah gimana kalian saja. Jawab Anto di depan. Sepertinya ini menuju dalam hutan sebentar lagi. Nah kamu Sep, jangan lupa nanti ketika kita mulai masuk, jangan lupa kasih tanda. Nah itu si tali gimana? Kamu udah potong-potong belum? Tanyaku kepada Asep. Iya benar, tenang kalau itu mah. Nah kalau tali sebenarnya udah aku potong-potong sebagian. Paling nanti saja sisanya sambil jalan. Jawab Asep. Ini adalah salah satu strategi kami bertiga. Makanya kami ini ketika berburu kebanyakan selalu bertiga. Karena seolah-olah sudah tahu job desk-nya masing-masing alias tugasnya masing-masing. Kalau Anto biasanya dia menebas-nebas beberapa semak-semak belukar atau bisa dibilang pembuka jalan. Sedangkan Asep menandai beberapa pohon yang kita lalui untuk nantinya jalan pulang. Sementara aku rata-rata dari dulu aku biasanya bersiaga, melihat kanan kiri belakang, memastikan keadaan aman. Ya otomatis senapan selalu siap sedia. Tok, ayo kita jalan lagi Tok, ujarku ke Anto. Asep pun aku lihat langsung berdiri, soalnya tadi dia lagi rebahan. Ayo let's go, bismillah. Tak terasa perjalanan kurang lebih hampir 2 jam atau 3 jaman lah ya waktu itu.
kita sudah memasuki bibir hutan. Sementara Asep sudah memasangkan beberapa tali sebagai tanda ketika nanti kita pulang supaya tidak tersesat. Dan Anto pun sudah mendapatkan beberapa burung buruannya. Ketika burung itu sudah ditembak, Asep tidak lupa langsung mengambilnya, langsung mensembelihnya. Sementara aku masih belum, alias masih menghemat amunisi. Biarkan saja si Anto dulu. Suasana di hutan otomatis sudah gelap alias lembab. Dikarenakan ini hutan bukan hutan biasa ya teman-teman. Ini benar-benar dalam hutan yang memang pohon-pohonnya entah itu tumbuh dari ratusan tahun ke belakang. Dan aku nggak tahu. Memang ini benar-benar hutan belantara yang notabene-nya kemungkinan masih banyak binatang-binatang buas. Dan benar saja, contohnya ketika kita mau jalan ke sini, memang selalu ada orang yang kasih wejangan supaya kita selalu berhati-hati. Dan pantas saja cerita Mang Jajang itu kalau temennya dulu pernah disesatkan ke alam gaib, hilang selama 3 bulan. Bayangkan saja. Semenjak kami melakukan perjalanan, Asep memasang jebakan-jebakan burung, alias kalau kita bilang kayak ngeleget ya. Kasih beberapa getah karet gitu supaya si burungnya nempel. Dan ada juga kita bawa tempat sangkar burung yang kosong ya, tapi nggak terlalu besar. Aku lihat jam menunjukkan sekitar jam 4. Waduh, tak terasa hampir saja kami melewatkan sholat asar. Dan aku pun mengasih instruksi ke teman-teman. Sep, Tok, gak kerasa ya, ini udah jam 4 loh. Wah masa sih Ded? Mungkin kita terlalu asik berburu. Ya sudah, kita sholat asar dulu. Kami pun segera melaksanakan sholat asar. Dan dilanjut untuk makan siang. Jelas saja ini masuknya udah makan sore. Saking asiknya kami berburu sampai tidak terasa menahan rasa lapar. Karena jujur saja mau jam 12 siang, mau jam 3 sore, mau jam 10 malam. Suasana di hutan ini bisa dibilang gelap. Benar-benar gelap. Ya gimana ya, beda ya. Tapi kalau malam hari gelapnya gelap banget. Dari tadi headlamp sudah terpasang. Dan singkat cerita kami pun melanjutkan perburuan. Karena kami yakin ada satu titik spot yang memang di sana masih banyak kelinci hutan. Bahkan banyak juga ayam hutan. Saking tidak terjamahnya sama manusia ya. Kalau kami sih nyebutnya mencek ya. Apa ya bahasa Indonesianya, mungkin kayak kancil, kayak rusa hutan gitu. Nah itu bener-bener kalau kita lagi hoki, kalau beruntung kadang-kadang kita suka dapat. Terlepas binatang-binatang buruan kami pun, benar saja kata Mang Jajang bahkan dari warga setempat kalau babi hutan itu masih banyak di sini. Nah sebenarnya kita sudah tahu ya kalau ada tanda-tanda atau kedatangan babi hutan. Makanya kadang-kadang kami juga ketika jalan benar-benar pelan, seolah-olah menyatu dengan kesunyian hutan. Suara binatang hutan dan suara binatang malam sudah mulai bersahutan. Aku merasakan ada sesuatu yang beda kali ini. Apa mungkin karena sugesti yang kemarin dituturkan oleh Mang Jajang. Tiba-tiba kadang-kadang badan ini seolah-olah kayak merinding. Gak tahulah, apa mungkin ini perasaan aku saja? Ujarku dalam hati. Di dalam perjalanan kami hanya terdengar suara kaki dan ranting yang terinjak. Kami jarang banget untuk berbicara karena kami yakin kalau kita banyak ngomong, ya jelas saja burung pasti pada lari. Dan saat itu kami berhenti lagi untuk melakukan sholat maghrib. Setelah melakukan sholat maghrib, kami sebatang dulu sambil bikin kopi. Ketika dalam hutan, kami selalu menggunakan akal sehat alias jaga adab. Tidak pernah membahas hal-hal yang tidak di luar nalar atau tidak pernah membahas yang tidak sepantasnya kami bicarakan. Kadang-kadang ketika aku melihat penampakan, bahkan Anto, bahkan Asep juga, kita tidak pernah membahasnya ketika kita di dalam hutan. Ya sontak saja, nanti kita bahas setelah pada sampai di rumah. Aku menargetkan sekitar 1 jam lagi. Kita sampai di shelter yang memang tempat surganya kita untuk berburu. Malam ini keadaannya begitu gelap, pohon-pohon yang menjutai tinggi seolah menutup hutan ini. Ya kebayang aja, kalaupun lagi terang bulan, gak akan mungkin masuk deh cahaya bulan. Ketahan lebatnya daun-daun yang memang sangat rindang sekali menutupi hutan ini.
Yang terdengar malam ini hanya suara-suara burung malam, binatang-binatang malam, bahkan suara kaki dan suara ranting yang terinjak. Kadang-kadang aku mikir, hobi kita ini sebenarnya risikonya tinggi. Akan tetapi, ya ini namanya hobi. Kadang kalau kita bahas bareng Asep sama Anto, tidak ada yang namanya rasa takut. Ya kita ngerasa puas aja ketika kita berada di hutan belantara. Singkat cerita, kita sudah sampai di shelter yang kita rencanakan sedari kemarin. Ya, patokannya ada 2 pohon yang sangat besar. Itu aku ingat sekali. Dari dulu kita suka berpatokan ke sana. Dan hitungan jamnya kurang lebih 3-4 jam. Bahkan 5 jam. Kami bertiga selalu berjalan beriringan. Ya dikarenakan kita nggak mau sampai pencar-pencaran alias masing-masing berburu. Tahu sendiri ini hutan belantara alias hutan geledegan kalau orang Sunda. Ya aku yakin demitnya masih banyak juga. Sep, ini kayaknya malam ini beda deh. Ujarku ke Asep sambil berbisik. Dan Anto pun seolah-olah kepo mendengarkan apa yang aku omongin. Kamu rasain juga, Det? Ujar Asep sambil berbisik juga menjawab pertanyaanku. Iya, bener-bener beda. Shh, udahlah, itu mah bisa jadi sugesti, ujar Anto. Yang aku rasakan malam itu memang benar-benar beda. Aku merasakan angin segitu gedenya. Bisa dilihat dari atas pohon sana. Daunnya seolah-olah menari-nari. Ngeri, mengerikan. Tidak lama ketika kami tadi mengobrol, aku mencium bau yang sangat menyengat. Kayak bau bangkai. Sep, Tok, ngerasa nggak? Tanya aku. Iya ngerasa, Det. Ya udah, kita pindah aja dulu dari sini. Kalau bisa, gimana kalau ke tempat pohon yang tutuh, yang 2 itu yang gede? Ujar Anto. Dan anehnya, aku dan Asep seolah-olah mengiyakan. Padahal sedari dulu, ya 2 kali kita pernah ke sini, kita tidak pernah mau berada atau berteduh atau mendekati pohon yang gede itu. Kami berjalan menuju ke pohon yang gede itu. Hanya terdengar suara binatang malam dan suara ranting yang keinjak kami. Udara di dalam hutan sangat lembab. Ya, lembab sekali. Sebenarnya dengan suasana seperti ini, kami sudah terbiasa. Setelah sampai kami di pohon besar ini, aku pun langsung duduk di atas akar yang begitu gedenya. Aku menghela napas. Seolah-olah aku masih trauma ketika aku tadi mencium bau bangkai di sana. Asep dan Anto menyalakan rokok. Aku pun sama, menghilangkan rasa takut ini. Seketika kita lagi menikmati rokok, seolah-olah kami melihat ada pergerakan di semak-semak. Aku dan Anto pun langsung di posisi sigap. Senapan yang kita bawa langsung diarahkan ke depan. Dan beberapa detik kemudian, ternyata itu mencek. Aku menoleh ke Anto dan ke Asep. Mereka berdua tersenyum, mengisyaratkan bahagia. Ada buruan yang bisa dibilang ini langka. Aku menandakan kalau aku yang menembak. Anto pun mengiyakan. Tak lama setelah aku bidik dan aku yakin, aku tembak 2 kali. Cep, cep. Suaranya memang begitu ya, jelas saja senapan kita sudah pakai peredam. Mencek itu atau rusa itu loncat ke semak-semak. Aku mengisyaratkan Asep dan Anto untuk memeriksanya. Mereka berdua pun langsung bergegas memeriksa dengan semangatnya. Setelah mereka pergi, ya sekitar beberapa menit, aku mulai tersadar. Loh, kok aku di sini sendirian? Sementara mereka gak kunjung tiba. Ini lama banget. Aku tak sadar. Aku mulai merinding. Dan anehnya, kenapa Asep dan Anto tak kunjung kembali? Ujarku dalam hati. Kalau aku mau teriak, ini gak biasa yang aku lakukan, teriak-teriak di dalam hutan. Karena situasinya berbeda, aku pun memberanikan diri untuk memanggil mereka. Sep, Anto, Sep, kalian di mana? Kok lama banget? Sep, mereka berdua tidak menyaut, bahkan tidak ada pergerakan. Aku mulai deg-degan, jujur aja aku mulai takut dengan situasi ini.
Tiba-tiba aku mendengar ada suara hewan atau benda. Seolah-olah hinggap di pohon besar itu, hinggap di ranting pohon besar itu. Aku pun langsung melihat ke atas, memperhatikan, dan aku pun tidak lupa. Senapan pun aku arahkan ke atas. Aku memeriksa dan memastikan kondisi keadaan barusan. Apa ya tadi? Ujarku dalam hati. Takutnya burung. Tapi kalau burung, ini kebayang. Gedenya seperti apa? Ketika pandanganku melihat ke arah atas, ke arah ranting yang sangat indah. Seolah-olah aku melihat benda yang sangat besar. Apakah itu burung? Masa iya ada burung gagak? Apa itu kalkun? Masa iya juga? Kalkun ada di pohon. Biasanya dia akan dibawa. Ujarku dalam hati. Rasa ini mulai tidak menentu. Sementara Anto dan Asep tak kunjung kembali. Aduh, astagfirullahaladzim. Aku pun beristighfar dalam hati. Dan aku dikagetkan. Tiba-tiba benda itu bergerak dan aku terus memperhatikan. Dan benar saja, aku melihat sosok muka yang sangat menyeramkan. Aku langsung lemas. Aku langsung menyender ke pohon itu. Kaki merasa tidak ada tulangnya. Aku benar-benar kaget. Badanku terasa panas, keringat dingin mulai terasa. Ketika aku sedang merasakan di posisi itu, tiba-tiba ada yang menarik tanganku. Aku pun kaget. Ternyata itu Anto. Ded, ayo kita pergi. Astagfirullahaladzim. Iya toh, aku langsung ditarik sama Anto. Sedangkan aku pun seolah-olah susah untuk berjalan. Benar-benar lemas kaki ini. Aku tidak mau melihat lagi ke atas. Benar-benar menyeramkan. Ketika aku sambil berjalan, agak sedikit berlari, aku bertanya kepada Anto. Tok, Asep mana? Tanyaku. Asep nunggu di sebelah sana, Ded. Nanti deh, aku ceritakan ketika kita sudah bersama lagi. Ujar Anto. Aku pun sedikit terheran. Maksudnya apa? Anto menjelaskan apa? Ya sudah, aku pun langsung berjalan sedikit berlari dengan Anto. Aku merasakan ada sosok makhluk yang memang mengikuti dari atas. Dia seolah-olah menclok dari pohon ke pohon dan dia terbang. Dan benar saja, tiba-tiba dia tertawa cekikikan. Aduh, bulu kuduk ini merinding. Benar-benar, aku tidak menggubrisnya. Sesekali Anto melihat lirik ke wajahku. Aku pun hanya mengangguk. Berdoa aja toh. Iya Ded, ayo cepat. Ketika sudah sampai ke tempat tujuan yang tadi Anto bilang, aku melihat Asep sedang duduk dan seolah-olah dia sedang kesakitan. Jelas saja dia memegang engkel kakinya. Astagfirullah, kenapa kamu Sep? Tanyaku. Aduh sakit Ded, benar-benar sakit. Di sana Anto menjelaskan, jadi begini Ded. Dengan benar-benar suara yang lirih. Suara yang memang seolah-olah berbisik. Tadi kita itu kan ngejar apa yang menjadi buruan kita. Ternyata mencek itu masih bisa berlari. Kita pun heran. Padahal kamu sudah menembak 2 kali. Jelas saja itu nggak mungkin. Tapi kan kita penasaran. Tiba-tiba saja ketika sudah dekat, si Asep ini mau menangkapnya. Tapi dia malah terpeleset jatuh. Dan jelas saja dia langsung kesakitan. Gitu tadi Ded, ujar Anto sambil berbisik. Oh begitu ya, astagfirullahaladzim. Ya udah begini, kamu buka dulu sepatunya, ujarku. Asep pun langsung membuka dan kami terheran. Benar-benar saja engkelnya begitu besar alias bengkak. Padahal ini momen yang memang bisa dibilang langka dan bisa jadi juga ketika memang benar-benar parah. Ini kalau bisa dibilang dijalikeh ya kalau orang Sunda bilang. Jadi seolah-olah kakinya kayak gimana ya, sulit lah kalau diungkapkan dengan kata-kata. Udah Sep, kamu tahan ya, walaupun ini kayaknya sedikit sakit, ujarku ke Asep. Iya Ded, intinya aku pengen sembuh, pengen cepat pulang, ujar Asep. Aku langsung memegang engkel yang bengkak itu dan aku pun mengeluarkan minyak yang aku bawa dalam tas. Minyak ini ampuh ya. Ketika aku ke hutan, aku selalu bawa. Misalkan lagi gatal-gatal atau tersengat lebah, tinggal dioleskan saja. Ini racikan benar-benar luar biasa. Racikan turun-menurun dari kakekku. Sep, tahan ya, ujarku ke Asep. Iya Ded. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ker.
Asep menahan rasa sakitnya. Dan benar saja, seolah-olah engkelnya bergeser dari tempatnya. Aku mengeluarkan kaos yang ada di dalam tasku dan aku sobek saja. Mereka kaget. Wah, ngapain lu, Det? Biarin, yang penting si Asep sembuh. Aku langsung merobek dan aku langsung membalutnya seolah-olah kayak diperban supaya engkelnya tidak berubah lagi. Gimana, Sep? Alhamdulillah toh, udah agak baikan. Ya udah, terima kasih, Den. Atur nuhun. Iya, sami-sami gak apa-apa, santai. Ujarku. Ayo kita sekarang cepat pulang. Aku dan Anto mau Pak Asep. Dan kami berdua pun tidak membicarakan soal tadi kejadian ketika aku melihat sosok yang menyeramkan. Ketika baru berapa langkah, tiba-tiba kami dihadang sosok putih yang seolah-olah dipincuk. Alias dipincuk itu kayak diikat ya. Jelas kami melihat bertiga itu sosok pocong dengan kain yang sangat kumal. Dan kita merasakan ini kayak seolah-olah bau kebakar dicampur bau bangkai. Sontak kami bertiga menghentikan perjalanan ini. Langkah kaki kami malah agak sedikit mundur. Aku lihat Anto sedang merapalkan doa-doa. Dan Asep pun sama. Aku masih melihat sosok itu. Dan aku perhatikan ternyata sebelah kiri di atas pohon ada sosok yang muka menyeramkan itu. Ini sosok apa dalam hati? Tak lama makhluk seperti pocong itu menghilang. Kita mengucap syukur. Akan tetapi saya yakin Anto dan Asep belum melihat atau belum merasakan ada sosok di atas sebelah kiri yang nemplok di pohon adalah sosok yang muka seram tadi aku lihat. Sebentar toh, sebentar Sep, apa kalian tidak lihat sebelah kiri atas? Tanyaku. Sontak mereka langsung melihat ke kiri atas. Astagfirullahaladzim, Den. Apalagi itu? Ujar Asep. Ya sudah, kita tunggu aja dulu. Ketika kita tunggu, bukannya menghilang. Malah, aku perhatikan seolah-olah dia turun ke bawah dengan merayap. Kalian bayangin deh, di pohon besar, dia merayap dengan rambut yang menjuntai ke bawah, kepala ada di bawah, kaki dan tangannya seolah-olah seperti panjang. Apa ini yang disebut wewe gombel? Sontak pikiranku kacau dan aku pun mulai menenangkan diri. Tok, Sep, baca-baca sebisa mungkin. Iya, Dek. Mungkin tinggal beberapa langkah saja. Makhluk itu mulai jelas kelihatan sama kami bertiga. Dan yang anehnya, tiba-tiba aku teringat dengan Abah. Ya, Abah. Abah itu ayah dari bapakku. Dan langsung sontak saja, aku ingat sama bapakku. Dan aku langsung memegang golok. Sebelum aku mau buka itu golok, tiba-tiba seolah-olah makhluk itu mundur. Hei anak manusia, mau kalian apa datang ke wilayahku? Kalian sudah mengganggu kediamanku. Kami melihat sosok makhluk itu benar-benar mengerikan. Apalagi ketika terakhir dia tertawa. Terasa badan ini langsung merinding. Aku memberanikan diri saja dan sambil tanganku ini berposisi memegang golok dari bapakku. Maafkan kalau kehadiran kami mengganggu. Kami jujur, kami yang salah. Tapi izinkan kami untuk pulang. Suaraku lantang sambil bergetar. Sebenarnya takut. Tapi ya jujur aja, aku benar-benar memberanikan diri. Tidak bisa anak manusia. Selalu ada imbalannya. Kalau kalian mau pulang, harus ada imbalan. Maksudnya gimana? Saya tidak mengerti. Imbalan maksudnya apa? Tanyaku. Tadi kalian sudah membunuh ingonku. Kalian sudah membunuh peliharaanku. Ya, sontak saja aku terkaget. Ya, tadi aku menembak mencek. Bisa jadi itu adalah ingonnya. Alias bisa jadi itu sebenarnya mencek makhluk gaib atau mencek jadi-jadian. Aku melirik ke Anto dan ke Asep. Mereka pun sama mengisyaratkan ketika Asep terjatuh gara-gara mengejar mencek itu. Aku mau salah satu dari kalian menjadi ingonku.
tinggal di sini. Sontak saja kami kaget dengan pernyataan makhluk itu. Ketika kami dalam posisi yang sangat galau, sangat mengerikan. Kami benar-benar sudah buntu. Kami harus melakukan apa? Tiba-tiba saja aku mendengar ada suara lirih di telingaku. Dad, kau lawan dengan golok itu. Akan tetapi sebelum kau buka, kau melakukan dulu istighfar dengan khusyuk, dengan ikhlas. Ketika istighfar, kau baca syahadat. Setelah itu kau bacakan Al-Fatihah dan ayat kursi 7 kali. Dan ditutup dengan qul geni. Abah yakin ketika kamu tulus, makhluk itu akan terbakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba aku menjawab dalam hati. Waalaikumsalam, Bah. Apa itu Abah? Aku langsung saja mempraktekkan apa yang disuruh Abah. Dan tiba-tiba saja benar ketika aku pegang golok ini, baru saja aku beristighfar. Makhluk itu seolah-olah seperti mundur. Apa yang kamu lakukan anak manusia? Kau mau melawanku ya? Ujarnya. Dan tiba-tiba saja entah tenaga dari mana, entah keberanian dari mana, aku menjawabnya. Maafkan Nyai, aku harus memusnahkan kalau memang itu permintaan. Sebenarnya kami tadi minta maaf dan kami tidak tahu. Tapi akan tetapi dengan kondisi seperti ini, aku akan memusnahkanmu dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mau mencoba ilmu anak manusia? Silakan saja kalau bisa. Baru saja aku membaca ayat kursi, mungkin baru 5 kali. Seolah-olah makhluk itu mundur. Dan ketika aku membacakan qul geni, makhluk itu seolah-olah terkunci dan mengeluarkan asap. Dan makhluk itu menjerit. Wah, kamu sebenarnya siapa? Panas. Asep dan Anto seolah-olah melihatku kabur. Karena jujur saja, aku posisinya dengan berkuda-kuda dan memegang golok itu. Dan belum aku buka. Dan tiba-tiba saja ada suara lagi dari Abah. Iya, jelas itu Abah. Jo, kamu buka golok itu. Dan kamu ucapkan basmalah. Dan kamu samarkan itu ke dalam perutnya. Ke arah perutnya, Jo. Cepat. Aku tidak menjawabnya. Malah aku menganggukkan kepala saja. Seolah-olah menyatakan iya, aku mengerti. Dan aku langsung berlari. Dan aku langsung membacokkan, bahkan menusukkan golok ini ke perut makhluk itu. Sontak saja, aku pun kaget. Makhluk itu tiba-tiba terbakar dengan api yang sangat besar. Wah, panas. Sontak saja makhluk itu langsung pergi alias melesat ke atas dengan kobaran api yang sangat besar. Aku mengucapkan syukur. Alhamdulillah ya Allah. Bah, terima kasih, ujarku dalam hati. Tidak boleh berterima kasih ke Abah. Tapi ini sudah takdir kalian. Kalian diselamatkan di hutan ini. Titip pesan Abah. Kalian tidak boleh lagi ke hutan ini. Karena kalian sudah ditandai. Mengerti? Berterima kasihlah kepada Sang Pencipta alam. Yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika aku mencium bau wangi. Bau wangi yang ciri khasnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku menghampiri Anto dan Asep. Alhamdulillah toh, Sep, ayo segera kita bergegas. Aku pun langsung memapah si Asep bareng dengan Anto. Alhamdulillah, Ded, kamu hebat, ujar si Asep. Bukan aku yang hebat, tapi kita bertiga masih ditakdirkan selamat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Asep mengangguk, sedangkan Anto hanya menepuk-nepuk pundakku saja. Terima kasih ya, Ded. Iya, sami-sami toh, ayo kita jalan. Kami pun berjalan. Dan tidak terasa kita udah melakukan perjalanan bisa dibilang cukup jauh. Kami berhenti sesekali untuk meneguk air minum. Ya, walaupun kondisinya sangat dingin, tapi rasa dahaga ini benar-benar seolah-olah menyerang kami. Dan tidak terasa persediaan air pun habis. Sep, Ded, kalau gini caranya kita akan kehausan di jalan. Gimana ya? Iya, bener kamu toh. Tapi ya bismillah aja, kita jalan terus. Dan kita
sedikit berbicara supaya tidak banyak mengeluarkan tenaga, ujarku kepada Anto. Asep menganggukkan kepalanya, mengisyaratkan mengerti apa yang aku ucapkan. Entah sudah berapa jam kami berjalan, sudah berapa lama kami berada di hutan ini, seolah-olah posisinya tidak sampai-sampai. Kondisinya malam itu hanya terdengar binatang malam dan suara ranting yang keinjak, dan sesekali suara angin yang mendesir-desir seolah-olah menggoyangkan pepohonan yang sangat besar. Dan kami baru sadar juga, sepertinya kami dilinglungkan alias disesatkan. Aku benar-benar merasa ngeri. Malam itu ngeri sekali karena teringat kata-kata dari Mang Jajang. Dulu konon ada beberapa penebang kayu yang disesatkan ke alam gaib, tidak pulang selama 3 bulan. Benar, malam ini sudah tidak ada gangguan dari makhluk yang aneh-aneh. Akan tetapi, tantangan kami adalah seolah-olah kami tidak sampai-sampai ke tujuan pulang. Dan kita baru sadar juga, tanda-tanda yang dibikin oleh Asep seolah-olah menghilang. Sep, Tok, kita berhenti dulu. Ini tidak benar. Dari tadi, seolah-olah kita dikeliling-keliling saja. Kita tidak sampai-sampai. Kalian nyadar enggak? Ujarku. Iya, Dek. Aku cuma gak mau ngomong saja. Aku telan dalam hati aja. Takut jadi pamali. Ujar Anto. Jadi gimana sekarang? Ujar Asep. Sekarang aku mau tanya, gimana kakimu, Sep? Sebenarnya sudah membaik. Tapi kalau aku tekan ke bawah, ini masih agak linu, Dek. Maaf ya, aku menjadi merepotkan kalian. Ujar Asep. Oh gitu, tidak apa-apa. Ini tidak merepotkan. Ini musibah. Kita harus sama-sama, kita harus kompak. Ujarku. Ya sudah, kita istirahat dulu. Sementara persediaan air kan sudah habis. Ya udah, kita istirahat dulu ya. Ujarku ke Anto dan ke Asep. Mereka mengiyakan. Kami duduk bertiga, berbarengan sambil menyindirkan badan kita ke arah pohon. Entah kami disirap atau kami benar-benar kecapean. Tiba-tiba kami bertiga ini ketiduran. Aku bermimpi. Di alam mimpi itu, aku bertemu dengan Abah. Abah menjelaskan, memang kalian sudah tidak lagi diganggu oleh makhluk-makhluk astral atau makhluk halus. Dikarenakan, karena golok yang aku bawa, kata Abah, auranya sangat tinggi. Akan tetapi, kami malah disesatkan. Nah, Abah ngasih wejangan. Nanti ketika kalian bangun, kalian lurus saja. Walaupun nantinya banyak sekali percabangan, banyak sekali simpangan. Abah titip, kalian bertiga berjalan dengan lurus saja. Insya Allah kalian selamat. Seketika aku kaget, aku terbangun. Ya, aku terbangun karena wajahku ini serasa basah. Aku terbangun karena aku merasakan ada hujan. Alhamdulillah, dan benar saja hujan. Aku langsung membangunkan Anto dan Asep. Kalian bangun. Dan kami semua mengucap syukur. Kami mengalahkan mulut kami. Seolah-olah kami menahan haus dari tadi. Dan ketika kami bangun, Allah memberikan kami hujan. Aku langsung menginstruksikan Asep dan Anto supaya kita langsung berjalan lagi. Sep, Tok, ayo kita jalan lagi. Bismillah aja. Sekarang kalian ikutin instruksi saya. Jadi sekarang kalian tidak berfokus ke jalan yang belok kiri atau belok kanan. Kita lurus saja, kita yakin saja, kita bakal selamat. Ujarku. Iya, Ded, aku sudah pasrah. Iya, sama aku juga, Ded. Tadi aku bermimpi loh, Tok. Aku bermimpi loh, Ded. Mimpi apa, Sep? Ya, aku ketemu sama ayahku. Almarhum ayahku. Katanya, apa yang diomongin sama Dedi benar. Kita pulang lurus saja. Bismillah, kita selamat. Ya udah, ayo kita jalan cepat. Aku agak sedikit memikirkan apa yang tadi dia omongkan oleh Asep. Kok mimpinya bisa sama ya? Ujarku dalam hati. Tapi ya sudahlah. Mudah-mudahan kita tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada gangguan lagi. Ujarku dan harapanku dalam hati. Seketika kami merasa benar-benar ini sangat lama. Tapi kami tidak menyerah. Dan benar saja ada beberapa simpangan. Dan kami pun tidak bergoyah. Dan kami sebenarnya melihat bahwa jalan yang kami lalui lurus itu gelap sekali. Beda yang ke arah ke kiri atau ke kanan. Seolah-olah terang benderang. Kami tidak tergoyahkan. Kami terus fokus apa yang dibicarakan dalam mimpi tadi oleh Abah. Dan mungkin Asep juga sama. Asep punya pendirian. Kalau kita mau selamat, kita harus jalan lurus.
Dan entah berapa lama kami berjalan, kami mendengar ada suara kentongan, ada suara orang yang bersaut-sautan, ada suara orang yang mukul-mukul benda. Dan aku pun berteriak. Kami pun bertiga berteriak. Akan tetapi badan ini, kaki ini, seolah-olah tidak sanggup menopang tubuh dia. Dan sama saja yang dialami oleh Asep dan Anto. Kakinya sudah tidak sanggup lagi menopang masing-masing tubuh. Kami ambruk. Kami bertiga ambruk. Aku terus seolah-olah merangkak dan menolong Asep. Aku menolong juga Anto. Aku tarik, aku senderkan mereka ke pohon. Dan aku teriak sekuat tenaga. Dibantu oleh Asep juga. Dibantu oleh Anto juga. Tolong, 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 tolong. Aku semakin teriak. Akan tetapi, ya apakah ini halusinasi? Tiba-tiba, aku merasa pusing. Tiba-tiba, pandangan ini gelap. Aku tidak sadarkan diri. Aku terbangun. Aku membukakan mata ini. Terasa berat sekali. Dan samar-samar aku lihat. Aku berada di rumah sakit. Ya, ini jelas di rumah sakit. Dan tak lama, ibu dan bapakku datang. Alhamdulillah, Ded. Akhirnya kamu sadar juga. Iya, maaf Pak. Maaf Bu. Saya sudah berapa lama di rumah sakit? Tanyaku. Sudah, jangan banyak ngomong dulu. Kamu istirahat dulu saja. Kalau masih ngantuk ya tidur aja dulu. Udah jangan terlalu banyak pikiran. Ujar bapaknya Dedi. Entah pengaruh obat bius atau apapun aku tak ngerti. Dan ketika bapak ngomong seperti itu, seolah-olah mataku ini benar-benar lelah. Aku pun tertidur lagi. Singkat cerita, aku pun sudah pulang ke rumah. Dan alhamdulillah Asep dan Anto pun selamat. Ya, dan sama waktu itu sama-sama dirawat. Karena dehidrasi katanya, kekurangan cairan. Dan aku benar-benar menanyakan kejadiannya seperti apa. Sampai-sampai aku tersadar di rumah sakit. Jadi begini Ded, Bapak dapat kabar setelah Bapak mencari kalian selama 3 hari. Nah, ketika Bapak ke daerah sana, Bapak juga dipertemukan sama salah satu warga yang kalian titipkan motormu. Dan di situ Bapak berkesimpulan kalau kamu tersesat dalam hutan. Begitu Ded. Begitu penuturan dari bapakku. Aku pun tidak menjawabnya. Karena aku pengen menyimak apa yang terjadi terhadap kami. Terus gimana lagi Pak? Tanyaku menyelidik. Sebenarnya kalian itu tidak pulang 3 hari. Makanya Bapak cari dengan bapaknya si Asep, si Anto. Bahkan ada beberapa warga juga yang ikut. Nah, ketika sudah sampai di daerah sana, kita melakukan pencarian selama 3 hari. Total kalian itu menghilang 6 hari. Ingat itu kamu, jangan kamu lakukan lagi. Ujar bapakku agak marah. Tapi bapak yakin kalian pasti selamat. Kamu ingat? Kemarin bapak udah feeling takutnya anak bapak ada apa-apa bareng teman-teman kamu. Makanya bapak titipkan golok pemberian dari kakekmu alias bapaknya bapak, Abah. Di hari ke-7 warga sekitar termasuk bapak, ayahnya si Anto, ayahnya si Asep bahkan pamannya terus melakukan pencarian. Kami tidak menyerah Ded. Ada warga sekitar yang memukul-mukul benda-benda, ada yang membawa obor, ada yang teriak. Bahkan ada beberapa orang yang bersolawat, yaitu grupnya Pak Ustadz. Dan Bapak juga yakin dalam doa Bapak kalian dijaga. Dan tak lama ada warga yang mendengar minta tolong. Dan Bapak yakin bahwa itu kalian. Dan benar saja kalian pingsan di bawah pohon yang sangat besar. Ujar bapakku. Seketika aku kaget. Maksud Bapak pohon yang besar yang mana Pak? Apa pohon besar yang ada 2 itu Pak yang di tengah hutan? Tanyaku menyelidik. Iya Ded, benar. Untung saja kalian ada di sana. Kalau tidak di sana, bisa jadi kalian dimangsa oleh binatang buas. Bayangkan saja kalian 7 hari. Gimana kalian ini? Asal tahu saja, gua pohon besar itu adalah pohon keramat bagi warga sekitar. Untung saja kalian ditemukan di sana. Dan warga juga banyak yang mempercayai. Dulunya
Tempat itu adalah tempat keramat dan katanya kalian itu seolah-olah dilindungi di tempat itu. Lau alami showab. Itulah penjelasan dari bapakku. Sontak saja. Tiba-tiba darah ini terasa panas. Aku pun terasa sesak. Kenapa? Ya jelas saja. Padahal kami bertiga ini seolah-olah udah pergi dari pohon yang besar itu. Dan kita ngerasa benar-benar jauh melakukan perjalanan untuk menuju pulang. Tapi menurut penuturan bapakku, aku ditemukan di pohon yang besar itu. Aneh. Tapi aku sih alhamdulillah saja. Aku sekarang bisa pulang dan tidak apa-apa. Dan sekarang aku udah mulai merasa sehat. Dan Anto dan Asep pun sama. Dia mulai pulih lagi. Untuk Kang Andre, itu penuturan cerita dari saya ya. Dari Dedi ya. Dedi yang ada di Garut. Terima kasih. Semoga menghibur ya buat para subscriber Jelang Malam. Nah kalau memang Kang Andre mau ya terima dari cerita saya, ada beberapa cerita yang memang saya alamin ya. Tepatnya dimana ketika kejadian ini saya alami di kantor tempat saya bekerja ya. Terima kasih sekali lagi buat Kang Andre ya sudah bacakan cerita misteri saya bareng Asep dan Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali sahabat Jelang Malam. Dan yang pertama-tama saya ucapkan buat Kang Dedi dan rekan-rekan. Ini saya sangat tersanjung ya ketika membacakan ini, wow sekali ya. Ini aku mulai benar-benar enak ya. Ini cerita dari Kang Dedi ini sampai terbawa suasana ya. Ada beberapa part-part yang benar-benar merinding. Nah baik sahabat Jelang Malam, bagaimana menurut kalian ceritanya dari Kang Dedi yang aslinya dari orang Garut? Tolong ramaikan di kolom komentar. Siapa tahu ada yang satu hobi dengan Kang Dedi dan rekan-rekan ya. Pemburu burung ya atau pemboro manuk katanya. Nah kalau menurutku ini luar biasa sekali. Pengalamannya, ceritanya, terus endingnya juga ini di luar nurul ya. Kang Dedi sumpah ya ini keren sekali. Mudah-mudahan videonya meledak sih ya. Banyak yang menyukai. Nah baik sahabat Jelang Malam. Terima kasih sekali lagi ya buat Kang Dedi dan rekan-rekan. Intinya buat Kang Dedi sudah mau menceritakan ceritanya ke Jelang Malam. Nah buat teman-teman nih, boleh ramaikan kolom komentarnya. Gimana tanggapan cerita dari Kang Dedi ya. Cerita misteri, cerita horor dari Kang Dedi. Baik sahabat Jelang Malam, terima kasih ya. Sudah menonton kurang lebih 1 jam ya. Saya kira itu tadi nggak nyampe 1 jam. Ternyata 1 jam juga. Ya luar biasa ya. Buat sahabat Jelang Malam yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga di share dan di like ya. Ramaikan juga ya. Mudah-mudahan channel Jelang Malam ini walaupun baru pemula bisa terus berkembang. Karena ada interaksi dari kalian. Saya ucapkan secara pribadi, saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi, apabila ada kata-kata, ada intonasi yang kurang baik, ada kurang yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Baik sahabat Jelang Malam, ditunggu ya video selanjutnya dari Jelang Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.